Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yok Lestari menjumpai Anda di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Tema kita kali ini pemirsa adalah antisipasi maraknya judi online di Provinsi Jambi. Tentunya turut hadir bersama saya narasumber yang membidangi hal tersebut. Bersama saya Yok Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Ya pemirsa, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal, tema kita kali ini adalah antisipasi maraknya judi online di Provinsi Jambi. Tentunya bersama saya narasumber yang membidangi hal tersebut, beliau adalah Dr. Andes Aryansyah ME selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Kemudian turut hadir juga Kompol M. Amin Nasution selaku Kasubit Penmas Polda Jambi. Dan juga turut hadir bersama saya yaitu Bapak Rian Palasi SHMH selaku Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi. Assalamualaikum Bapak-bapak, hari ini bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rian, Pak Amin, dan juga Pak Kadis sudah menyempatkan waktunya. Tentunya schedule-nya padat ya Pak ya, karena ini masih jam kerja. Iya, sebelum saya meminta waktu sebentar, kita akan berbincang-bincang. Mungkin saya izin ke Pak Amin dan Pak Rian, karena sebelah saya Pak Kadis, saya mungkin bertanya terlebih dahulu ke Pak Kadis. Tema kita kan antisipasi maraknya judi online ya Pak ya di Provinsi Jambi. Mungkin yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu dari sudut pandang Pak Kadis, ini seperti apa Pak terhadap meningkatnya kasus judi online di Provinsi Jambi Pak? Baik, terima kasih. Memang akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan suatu pemberitaan, bahkan ini disampaikan pada saat retret gubernur, pelantikan gubernur di Magelang ya. Benar. Kapolri menyampaikan bahwasanya pemain judi online di usia 10-20 tahun terbanyak itu di Provinsi Jambi. Ini sebenarnya hal yang kita terkejut juga. Ini kalau kita bandingkan jumlah penduduk ya, kita hanya 3,7 juta di usia 10-20 tahun. Ini data BPS itu hanya 106.000. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk itu hanya 2,8% ya dari jumlah total penduduk. Nah, kalau dikatakan Jambi ini terbesar se-Indonesia, ini bukan dalam arti agregat pemainnya, tetapi dalam prosentase. Itu kemungkinan. Ya. Baik, dan artinya memang ini juga sebetulnya bukan hal yang membanggakan begitu ya Pak? Ya, ini hal yang sangat sekali miris benar bagi kita semua ya. Pemerintah, kemudian juga masyarakat Jambi ya. Dan ini sama-sama kita para stakeholder untuk sama-sama bagaimana kita memerangi judi online supaya ini tidak menjadi catatan buruk bagi kita semua. Baik, dan izin saya bertanya ke Pak Amin selaku perwakilan dari Kasubit Penmas Polda Jambi. Dari sudut pandang Bapak, seperti apa terhadap maraknya praktek judi online dan kasusnya sendiri di Provinsi Jambi ini seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi memang sudut pandang yang kita lihat ya, dengan adanya berita yang sesuai penyampaian dari Pak Kadis Kominfo. Jadi pandangan kita secara aturan hukum kepolisian bahwa salah satu undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 itu pasal 13 adalah Harkamtibmas ya, memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dan dalam hal ini masalah judi online adalah sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa sepihak baik dari pemerintahan atau kepolisian maupun dari kejaksaan. Ini kita harus satu membahu untuk memberantasnya. Sehingga apa? Dengan kita berupaya untuk mengurangi bila perlu mencegah ya. Nah, ini harus kita lakukan secara bersama-sama supaya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ini mendapatkan hasil yang baik untuk masyarakat Jambi secara umumnya. Yang kedua menyangkut dengan apa tadi? Pertanyaan kedua? Terkait dengan kasusnya nih seperti apa? Ya. Oke. Nah, kasus menyangkut judi online ya yang sudah ditangani oleh Polda Jambi berdasarkan data yang kami ambil melalui cyber bahwa itu untuk tahun 2024 21 kasus menyangkut judol ya. Itu di tahun 2024 ya, dan itu semua sudah maju ke
proses persidangan ya. Dan untuk di tahun 2025 ini sampai di bulan Mei baru 4 kasus yang prosesnya masih berjalan dalam proses penyidikan. Mungkin itu. Jadi kalau dilihat dari penanganan yang kami lakukan bahwa memang masih kecil untuk penanganan, namun kami tetap terus bertindak. Apabila memang ada menemukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan, kami tetap akan melakukan upaya tindakan represif. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Amin penjelasannya, dan tentunya tadi yang disampaikan Pak Amin berkaitan juga tentunya dengan kejaksaan begitu ya Pak ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Rian dari Kejaksaan Tinggi Jambi. Dari sudut pandang Pak Rian, Pak, dari Kejaksaan Tinggi Jambi, ini melihat tren peningkatan kasus judi online sendiri di kita Provinsi Jambi ini seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Memang kalau kita bicara tren itu menjadi miris kembali. Kenapa? Karena pertama tadi memang seperti Pak Kadi sampaikan bahwa untuk Jambi ini persentasenya kita garis bawahi, persentasenya itu termasuk yang tinggi. Nah, tren inilah tren yang kita lihat dari sini kan dari ada pergeseran. Kalau dulu orang judi itu langsung, karena dengan semakin tingginya perkembangan dan teknologi maka beralih nih judi online. Nah, online ini yang ternyata mempermudah orang untuk aktivitas judi itu. Jadi trennya meningkat itu karena termasuk karena ada teknologinya dan pola-polanya. Nah, disitulah makin meningkat itu terkait dengan sarananya mudah dan pemain-pemainnya yang juga dari kalangan-kalangan yang termasuk kategori-kategori yang masih produktif itu dan perputaran di situ yang banyak perputaran uangnya. Mungkin itu dari kita. Baik, sejauh ini berapa banyak kasus terkait judi online yang sudah ditangani Kejaksaan Provinsi Jambi? Ya, kalau di tahun 2024 itu seluruh se-Jambi, jadi kita selain dari Kejaksaan Tinggi, ada juga dari Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri itu ada sekitar 15 kasus tahun 2024. Tetapi ini pada bulan sampai dengan bulan Mei tahun 2025 13, tadi 15 sepanjang tahun, ini 13. Seluruh wilayah Jambi. Setidak-tidaknya belum satu semester kita udah 13, sudah mendekati tahun yang lalu. Nah, jadi trennya itu bisa kita dikaitkan dengan tren tadi itu bisa kita kategorikan meningkat, karena untuk sampai belum satu semester udah mencapai hampir sama dengan tahun sebelumnya begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Mungkin saya ingin bertanya terlebih lagi kepada Pak Amin. Pak Amin, ini apa saja langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh Polda Jambi dalam memberantas judi online, Pak? Ya. Untuk langkah sebenarnya ini sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, jauh hari sudah kita lakukan, yaitu upaya pencegahan preventif ya. Dengan dengan adanya kita fungsi Bimas ya, Humas itu sudah kita sampaikan baik ke sekolah-sekolah ya. Kita sudah mendatangi dari fungsi Bimas itu menyampaikan ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat keramaian menyangkut dengan bahaya judol. Kita sudah menyampaikan langkah-langkah itu sudah kita lakukan untuk upaya preventifnya, pencegahannya, dan juga kita represifnya juga sudah kita lakukan apabila memang sudah kita temukan memang ini membahayakan, dalam arti sudah kita tetap melaksanakan upaya represifnya, itu sudah kita proses dan kita majukan untuk ke kejaksaan. Baik, lalu dampaknya sendiri Pak, baik dari sosial dan juga ekonomi dari maraknya judi online terhadap masyarakat kita tentunya di Jambi ini seperti apa dan upaya mitigasinya seperti apa Pak? Kalau kita lihat dampak dari judol ini atau judi online ini ya, memang bagi seseorang yang sudah menjadi candu ataupun memang sudah ketergantungan dengan judol, dia akan melakukan upaya-upaya yang di luar dari pemikiran yang normal, yaitu dia bisa saja nanti melakukan menyendiri dengan adanya kegiatan judol ini tadi, bisa juga melakukan suatu upaya kejahatan dengan adanya uangnya sudah habis, dan ini akan menjadi dampak juga di masyarakat menyangkut dengan
akibat dari judul itu sendiri. Baik, jadi artinya yang disampaikan Pak Amin tadi, dampak judul ini salah satunya juga bisa lari ke kriminal begitu ya, Pak ya? Udah pasti, karena memang dengan melakukan upaya judul ya, judi online ini dia kan membutuhkan modal, membutuhkan uang. Dan dengan uang yang sudah habis dengan seketika itu, maka mungkin bisa jadi akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang jahat atau negatif. Dan itu memang sudah banyak yang terjadi. Baik, luar biasa. Artinya memang dampaknya sangat besar, pengaruh buruknya untuk kita ya Pak ya. Saya izin ke Pak Kadis lagi. Pak Kadis, ini dari Dinas Kominfo Provinsi Jambi, seperti apa pantauan lalu lintas internet Pak, dan juga konten digital yang tentunya berpotensi mengandung unsur perjudian Pak? Jadi kami sampaikan ya, bulan April kita sudah membentuk tim cyber internal ya di bidang PTIK. Jadi kita memantau ya seperti patroli siber gitu. Sampai dengan saat ini memang kita hanya bisa memblok situs judi online yang itu kaitannya penggunaan dengan WiFi kantor. Baik. Nah, jadi melalui aktivitas WiFi kantor itu bisa blok. Tetapi yang di luar itu kita tidak bisa. Ya, jadi kalau misalnya ada nih ya, di lingkungan kantor yang menggunakan WiFi kita Dinas Kominfo, itu bisa kita ketahui. Bisa dideteksi. Bisa ya, Pak, ya? langsung kita blok dan sebagainya. Tetapi dengan patroli siber, kadang sehari itu bisa sampai belasan gitu. Nah, tetapi kalau dia tidak menggunakan WiFi, kita tidak bisa memantau. Nah, kami juga akui bahwasanya kita tidak punya alat yang canggih, ya. Kemudian SDM kita juga kita akui itu kurang. Ya, beda dengan pusat ini. Ini data dari pusat ternyata sudah melakukan pemblokan terhadap situs judi online itu sudah 3,7 juta. Itu laporan daripada Menteri Polkam, itu dihitung dari Juli 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu 3,7 juta situs. Kemudian sampai dengan Februari 2025, Oktober 2024 sampai dengan Februari itu lebih kurang 3 bulan itu 993.144 situs. Artinya kalau kita ambil ininya 1 bulan itu lebih kurang 300.000 situs yang diblok. Pemblokan ini saya yakin ini bukan melalui patroli siber ini melalui sistem otomatisasi AI itu. Ya kan ada. Kalau kita lihat tulisannya yang kaitannya dengan judul-judul itu pasti ada ketahuan. Otomatis langsung di blacklist ya Pak. Nah di situ. Kemudian perputaran uang ini sangat dahsyat sekali Pak. Ya ini data dari Kementerian Komdigi sampai dengan 21 November 2024 itu perputaran uangnya 900 triliun. Nah keadaan 20 April 2025 itu sudah 1.200 triliun. Bayangkan 1.200 triliun sudah perputaran uangnya selama 2 tahun. Ini kalau APBD kita cuma 5,1 untuk menjadi 1.200 itu butuh waktu 400 tahun baru bisa itu. Luar biasa. Jadi sangat dahsyat sekali. Nah ini yang kita khawatirkan. Ternyata adminnya itu tidak berada di Indonesia Pak. Di negara luar ada Kamboja, Filipina dan sebagainya. Ya, jadi mereka di sana, tetapi orang-orangnya katanya orang-orang dari kita. Nah ini sangat disayangkan sekali. Uang yang keluar ya, yang semestinya ini bisa pembangunan dan sebagainya ya. Baik, dari Dinas Kominfo Jambi, adakah program literasi digital atau edukasi masyarakat Pak mengenai bahaya? Jadi jauh sebelumnya kan kita sudah melakukan sosialisasi. Kita pernah waktu itu dengan Pak Amin langsung, kemudian dari Kajati juga dialog di TVRI, kita lewat baliho-baliho. Kemudian live pamflet, kita juga lalui siaran-siaran baik itu tuh ya media TV, kemudian juga media cetak, bahkan kita media online dan radio. Itu sudah gitu ya. Dan terakhir pada tanggal 24 April itu ikrar. Jadi ikrar daripada seluruh SMA, SMK, siswa dan guru untuk tidak bermain judi online. Itu di GOR Kota Baru ya, dihadiri Forkompimda hadir di sana. Bahwasanya judi online ini memang kita harus perang. Baik, dari yang disampaikan Pak Kadis, dari Pak Amin dan Pak Rian, ada yang ingin ditambahkan atau tambahan? Baik, yang ingin saya tanyakan juga
terakhir ke Pak Rian. Ini langkah hukum apa saja yang diambil Kejati Jambi dalam mendukung pemberantasan judi online, Pak? Namun mohon maaf sekali, jeda dulu Pak jawabannya, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, ini perbincangan kita mengenai maraknya judi online, seru sekali, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi. Masih dengan tema kita, antisipasi maraknya judi online di Provinsi Jambi. Baik Pak Rian, tadi maaf belum sempat terjawab karena kita jeda terlebih dahulu. Tadi yang saya tanyakan, apa saja langkah hukum yang sudah diambil Kejaksaan Tinggi Jambi dalam mendukung pemberantasan judi online, Pak? Ya, baik. Sebagaimana dengan amanat undang-undang kejaksaan, itu bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam bidang tindak pidana. Nah, dari dalam hal ini di mana kita menerima berkas dari penyidik Polri bahwa nanti dari situ kita melakukan penuntutan. Nah, penuntutan yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di tahun lalu itu sekitar 15 dan tahun ini dalam bulan yang berjalan sampai bulan 5 ini sekitar 13 bahwa kita sudah melaksanakan penuntutan. Nah, dengan treatmentnya melalui dengan pasal-pasal yang terkait dengan perjudian. Jadi dalam hal ini kita sudah melakukan penuntutan dan selanjutnya pada saat putusan kita juga melakukan eksekusi terhadap pelaku-pelaku tindak pidana perjudian tersebut. Oke, baik. Apakah pelaku judi online yang ditangani ini kebanyakan berasal dari kalangan usia produktif atau remaja, dan seperti apa pendekatan hukumnya, Pak? Ya, kalau untuk di Jambi, sebagaimana kita bicara data, itu data yang terkait dengan kondisi yang berkas perkara yang kita terima itu sebagian besar itu di umur rentan di atas 20 tahunan. Nah, di umur itulah yang kalau menurut kita ya umur produktifnya, masa produktif suatu kaum. Gitu. Jadi memang di situ termasuk yang produktif kalau kita bicara dari sisi umurnya. Selanjutnya tadi terkait dengan pendekatan. Ya. Setelah kita melakukan penuntutan dan eksekusi terhadap pelaku tindak pidana terkait dengan permasalahan ini, kita tidak hanya ya udah selesai nih tugas. Jadi kita ada dari bidang intelijen itu intelijen penegakan hukum itu juga ada suatu kegiatan kita yang melakukan penyuluhan hukum. Nah, di situ yang kita sasar bahwa untuk penyuluhan dan penerangan hukum itu ke segmen-segmen sekolah, karena khawatir kita dari remaja ini nanti itu sudah terinfeksi wabahnya judi online ini, jadi melakukan kegiatan judi. Jadi dengan berbagai macam pendekatan teoritis kita dan normatif, dan dari sisi penyuluhan itu bahwa kita sampaikan bahwa bahayanya, efeknya dari judi. Jadi kita sudah ada istilahnya deteksi dininya dengan pencegahan melakukan penyuluhan dan penerangan hukum. Baik, tadi juga sudah sempat disinggung di segmen pertama oleh Pak Amin bahwa memang efeknya, imbasnya judi online ini pasti berimbas juga ke tindakan kriminal begitu ya, Pak ya. Benar. Baik, apakah ada upaya preventif Pak atau sosialisasi hukum yang dilakukan Kejati Jambi ke masyarakat terkait bahaya dan sanksi judi online? Ya, jadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa memang kita dari beberapa kasus yang terjadi itu kita lihat itu. Jadi ada beberapa teman-teman itu mendeteksi istilahnya itu dengan secara teoritis dan normatifnya bahwa ternyata segmennya ini kebanyakan di angka-angka produktif nih. Angka-angka produktif ini kan berarti kan sebelumnya berarti ada permasalahan apa ini. Nah, disitulah kita dengan tugas intelijen penegakan hukum kita melakukan penyuluhan dan penerangan hukum ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, bagaimana menyampaikan bahayanya judi ini, terus akibatnya, sanksi hukumnya, dan juga kerugian-kerugiannya. Nah, itu yang kita sampaikan bahwa dengan harapan bahwa dengan kita lakukan
istilahnya pencegahan dari awal, deteksi dari awal itu harapannya anak-anak sekolah usia-usia yang sebelum mencapai usia produktif itu mendapat gambaran bahwa ternyata ini banyak bahayanya, ini banyak mudaratnya ini untuk kalau kita lakukan. Nah, jadi itulah harapannya bahwa dengan penyuluhan dan penerangan hukum itu dapat mengurangi setidak-tidaknya untuk kaum-kaum yang usia-usia produktif. Baik, terima kasih sekali penjelasannya Pak Rian. Saya izin ke Pak Amin. Dari Polda Jambi, Pak, apakah ada kolaborasi dengan instansi lain, misalnya Kominfo, perbankan, atau pemerintah daerah lainnya dalam upaya pemberantasan judi online? Ya. Jadi kalau untuk kolaborasi ya memang tetap kita harus lakukan supaya data itu bisa kita dapat secara valid. Ya, kenapa? Kita butuh keterangan dari data dari Kominfo, kita juga butuh dari perbankan, kita juga karena semua ini adalah menyangkut dengan pertukaran ataupun penggunaan uang ya. Sehingga semua ini kita harus melaksanakan kolaborasi tadi supaya apa yang kita dapatkan data-datanya itu bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum. Baik, dari Polda Jambi seperti apa menangani kasus pelibatan anak di bawah umur atau remaja dalam aktivitas judi online? Ya. Jadi sampai saat ini ya untuk Polda Jambi jajaran itu memang belum ada penanganan anak yang di bawah umur dalam hal kasus judi online. Namun memang itu di usia 20 tahun ke atas. Sehingga Sehingga kita juga belum langkah untuk penanganan itu belum ada kita lakukan. Namun kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Itu tadi menyampaikan ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas akan dampak, dan kita juga terus melaksanakan patroli cyber juga. Ya, melaksanakan patroli cyber dengan aktivitas yang mencurigakan ataupun situs-situs yang berbau judi online. Baik, mudah-mudahan dengan tindakan yang sudah kita lakukan sejauh ini dapat mencegah semakin maraknya judi online di Provinsi Jambi begitu Pak ya. Baik, saya izin ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini seperti apa peran dari Dinas Kominfo Jambi dalam mencegah anak-anak dan remaja terpapar konten judi online? Iya, jadi kalau kita lihat judi ya, kalau judi konvensional kan kita bisa lihat dengan mata. Ini judi online, tentu dia menggunakan media elektronik, pakai sistem internet. Jadi bisa saja di mana saja ya, baik itu di tempat orang rame, kita pikir dia main HP, chat dengan kawan, tahu-tahu dia main game online, ataupun menyendiri tadi. Nah, jadi memang pengawasan ini adalah pengawasan kita bersama. Bukan hanya pemerintah dalam hal ini Pemprov atau kepolisian atau dari kejaksaan, tapi kita semua orang tua mengawasi anak-anaknya, kemudian teman-teman mungkin menegur kawan-kawannya. Karena judi online ini mungkin dianggap anak-anak, ya ini mohon maaf ya, karena angkanya 10 tahun sampai dengan 20 tahun kan ada anak-anak itu. Mereka menganggap main game, dia beli slot harganya 50.000 gitu kan, tapi dia kan mengharapkan sesuatu. Kalau dia untung dapat slot bisa jual slot, itu kan judi, itu pertaruhan judi kan. Kalau dia rugi uangnya habis, beli lagi. Jadi tidak terasa dia membeli sesuatu, dia mengharapkan sesuatu, itu judi. Benar. Nah, kita takut ini menjadi habit mereka, kecanduan. Kalau kecanduan tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin tadi, dia akan menyendiri, dia akan berbuat yang di luar daripada normalnya dan sebagainya. Dan ini pasti merugikan. Kita juga sudah sampaikan ya, kalau untuk ASN ada surat edaran gubernur nomor 4.800 itu tanggalnya 21 Juli 2000. Itu untuk seluruh ASN di lingkungan Provinsi Jambi. Nah, untuk masyarakat kita juga menyurati ya Kementerian Agama, kemudian pengurus wilayah DMI, Dewan Masjid Indonesia, untuk menyebarkan melalui mimbar-mimbar sholat Jumat, khutbah dan lain sebagainya. Dan itu kita banyak dengar. Ya, itu bagaimana imam saya ulangi, khatib itu menyampaikan pada masyarakat. Jadi ini adalah tugas kita bersama, bahwasanya judi online ini kalau tidak bersama kita tidak akan mampu itu. Kita tidak punya alat yang canggih untuk itu. Dan tindakan yang seperti sosialisasi itu harus terus kita laksanakan, baik itu melalui media TV dan sebagainya. Baik, yang disampaikan Pak Kadis tadi, apakah salah satu juga dari kolaborasi dengan instansi lain melibatkan tokoh masyarakat, dan adakah kolaborasi lain? Iya, pasti itu ya, dengan ceramah dia di masjid-masjid itu jadi materi dakwah dia, itu kan salah satu bentuk kerjasama. Kemudian dengan dialog-dialog kemarin kita dengan bidang humas ini di salah satu hotel Pak ya, kegiatannya itu juga kepada mahasiswa. Nah, ikrar yang dilaksanakan di GOR oleh gubernur dan Forkompimda itu salah satu juga
ya. Jadi ini kita tidak sampai berhenti. Ini kita terus melakukan yang namanya sosialisasi, kemudian kita lakukan yang namanya penyuluhan. Nah, kami kemarin ada pelaksanaan KIM. Ya. KIM itu adalah kelompok informasi masyarakat kemarin di Tanjabar. Bentuk literasi digital kita sampaikan juga bahwasanya bahayanya judi online bagi kita semua. Baik, luar biasa sekali. Ini tema kita masih kita lanjutkan Pak, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda. Tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi. Masih dengan tema kita yaitu mengantisipasi maraknya judi online di Provinsi Jambi. Baik, saya izin ke Pak Amin terlebih dahulu. Tadi kan sudah menyangkut yang disampaikan Pak Kadis bahwa pencegahan judi online ini memang membutuhkan peran dari berbagai pihak. Dari sudut pandang Bapak, ini seperti apa peran masyarakat khususnya orang tua dan juga mungkin guru dalam mendukung upaya pemberantasan judi online? Ya. Menurut kita memang namanya anak ya, itu kan lebih banyak dia berhubungan berkomunikasi sama orang tua, ya, baik dia dan keluarga, ya. Sehingga apa? Karena peran keluarga juga ini cukup menentukan untuk pencegahan dalam judi online. Kenapa? Karena dengan adanya anak yang dilihat dari tingkah lakunya yang suka menyendiri, bisa jadi ya, menyendiri ataupun dalam hal penggunaan uang dia terlalu berlebihan, ya, tidak seperti biasa. Nah, ini kan sebenarnya sudah langkah-langkah yang harus diantisipasi oleh keluarga, ya. Dalam arti sudah ada keganjilan ataupun yang janggal terhadap anaknya. Nah, inilah kita harapkan peran dari orang tua sendiri, ya. Nah, setelah itu apabila anak ini masih dalam proses pendidikan, nah dari itu sudah bisa kita libatkan di lingkup pendidikan, baik itu wali kelas, guru, ataupun dari pihak kepala sekolah, ya. Apakah itu melakukan razia setiap pagi ataupun pada hari Senin melihat HP anak dengan merazia lah, ya. Kita bilang, nah ini kan sebenarnya langkah-langkah yang positif untuk mencegah terhadap maraknya judi online di lingkup anak-anak. Nah, ketiga itu tokoh-tokoh masyarakat, ya, di masyarakat lingkungan ini juga membantu, ya, apabila memang ada yang mencurigakan, ya, apakah itu dari orang luar ataupun ada penawaran yang menyangkut dengan apa ini, ya, inilah yang perlu kita lakukan, apakah itu dengan penceramahan di masjid, ya, dengan pengajian. Nah, ini semua langkah-langkah yang harus kita lakukan secara bersama supaya jangan sampai terjadi anak menjadi korban dari judi online itu sendiri. Baik, tantangan terbesar yang dihadapi dalam menindak pelaku judi online di Provinsi Jambi dari sudut pandang Bapak apa? Sampai saat ini, ya, penanganan terbesar itu memang sampai saat ini belum ada dalam hal penanganan judi online, ya. Kenapa? Karena memang semua perkara yang sudah kita majukan, alhamdulillah itu semua sudah bisa kita lakukan tahap 2. Ya, tahap 2 dalam arti untuk diproses kejaksaan untuk disidangkan. Jadi kalau untuk tantangan terbesar saya rasa belum ada untuk dalam hal penanganan judi online. Baik, lalu dari Polda Jambi sendiri untuk saat ini dan juga ke depan fokusnya dalam mengantisipasi judi online di Provinsi Jambi seperti apa? Ya, kita terus melakukan upaya-upaya edukasi, ya, himbauan ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ya, menyangkut dengan pengumuman baik itu secara media online, ya, kita semua kita himbau, kita lakukan upaya preventif pencegahan ke masyarakat maupun ke anak-anak sekolah, supaya apa? Supaya benar-benar mereka menyadari bahwa bahaya judi online ini cukup membahayakan diri maupun keluarga. Itu tetap kita lakukan, dan patroli cyber, ya, kita sudah ada Subdit Cyber itu terus melakukan upaya-upaya patroli di dunia maya. Dan kemarin dalam bulan ini itu kemarin ada kita ajukan ke Kominfo, ya, 1.515 situs yang berbau judi online. Dan ini adalah langkah kepolisian untuk mencegah, ya, mencegah maraknya
peredaran situs-situs judi online di media sosial tadi. Nah, itu sudah kita lakukan dan kita tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, terima kasih sekali penjelasannya Pak. Saya izin ke Pak Kadis, karena tadi Pak Kadis dari Pak Amin sudah menyampaikan sudah melaporkan ratusan situs 1.500 kepada Kominfo. Sejauh ini proses apa yang sudah dilakukan terkait laporan situs tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang ada tiga alur untuk memblokir situs judi online. Yang pertama tadi sistem otomatisasi dengan AI, kemudian patroli cyber. Nah, patroli cyber ini dilakukan kalau kami itu hanya yang bisa menggunakan fasilitas dari WiFi-nya kantor, dideteksi begitu ya Pak ya? Dari Polda dia dengan patroli cyber. Nah, yang ketiga ini melalui layanan masyarakat pengaduan. Nah, ada pengaduan yang sudah laman yang sudah dibuka kepada masyarakat, itu emailnya itu bisa dicatat, yaitu layanan.djed, ya, itu layanan.djed. Kemudian melalui IG juga ada djed.comdigi. Kemudian melalui Facebook juga Direktorat Jenderal Ekosistem Digital. Jadi itu yang menanganinya. Kemudian yang terakhir melalui Twitter juga ada @djed.comdigi. Nah, kebetulan ini stakeholdernya, koordinatornya itu Menko Polkam, kemudian keanggotaannya dari Kemenkomdigi, dari Polri, dari Kejaksaan, TNI, BSSN, BI dan OJK. Nah, jadi ada banyak stakeholder yang untuk menindaklanjuti dari layanan pengaduan masyarakat tersebut. Baik, jadi pemirsa tadi yang disampaikan Pak Kadis, jika memang menemukan situs boleh melaporkan melalui tadi yang sudah dijelaskan Pak Kadis begitu ya Pak ya. Baik, untuk tantangan utama yang dihadapi Kominfo Jambi dalam memberantas peredaran konten judi online ini seperti apa Pak? Yang jelas karena ini sudah digital ya. Jadi mereka tuh ada Pemio kalau tidak bermain game, ibaratnya tidak masuk katanya tidak cupu begitu ya Pak ya? Cupu lah gitu ya. Ternyata di situ diselipi game dengan membeli slot. Membeli slot, jadi diiming-imingi judi. Karena ini judi agama apapun itu pasti berdosa, dilarang itu. Benar. Nah, jadi ini peran kita semua. Peran kita pemerintah, peran daripada orang tua, peran dari masyarakat, begitu juga dengan swasta. Jadi termasuk juga mungkin influencer kita untuk menyampaikan bahwasannya judi online ini larang. Jangan dia yang mengajak. Nah, ya kan ada banyak orang untuk menawarkan sesuatu kan melalui influencer ya. Benar. Atau orang artis-artis. Nah, ini itu bakal menarik massa kan. Nah, ini yang kita minta mereka supaya ini kita terhadap judi online ini kita perang. Nah. Baik, lalu dari Kominfo Jambi untuk saat ini fokusnya apa Pak dan juga kedepannya seperti apa? Kita yang jelas sosialisasi ini tidak henti. Ya kita ingatkan terus selaku pemerintah. Kalau sudah kita ingatkan mereka berbuat, ya nanti tentu ada preventifnya. Nah, pencegahannya nanti ada dari kepolisian, dari kejaksaan. Dan mungkin dalam waktu dekat ini juga, ya mungkin kami nanti ambil sedikit uji petik lah dulu ya. Kita ke sekolah ya, kita akan melihat, kita petakan dulu di mana daerah yang mungkin anak-anaknya yang banyak menggunakan judi online ini kita akan datangi, mungkin kita ada sosialisasi dan sebagainya gitu. Baik, saya izin ke Pak Rian, Pak Kadis. Pak Rian, tantangannya nih dari Kejaksaan Tinggi Jambi dalam memerangi judi online seperti apa Pak? Ya, memang sedikit kita kalau bicara aturan hukumnya sebetulnya udah cukup seperti disampaikan tadi bahwa kalau aturan untuk penegakan hukumnya sudah ada. Nah, yang menjadi tantangan kita dan ini menjadi hambatan kita bahwa seperti Pak Kadis sampaikan tadi bahwa ini situsnya banyak dari luar negeri, terus terlalu mudah perangkat-perangkat untuk mengaksesnya. Jadi secara tidak langsung kadang-kadang kita main handphone ataupun di internet itu tiba-tiba ada kayak iklan seperti iklan itu yang yang istilahnya berbau judi. Nah itu yang kadang-kadang mulai dari coba-coba isi slot dan secara teknis untuk mengisi slot itu begitu mudah karena bisa melalui transfer, transfer dan apapun itu yang terlalu mudah. Jadi menjadi tantangan kita bahwa untuk pencegahan dari sisi yang perangkat tadi itu yang menurut kita menjadi suatu yang tantangan kita bersama. Tapi kalau secara aturan hukum sudah
sudah lengkap aturan hukum untuk menghukum para atau menindak pelaku perjudian tersebut. Baik, dari Kejaksaan Tinggi Jambi sendiri Pak, untuk saat ini dan juga kedepannya apa yang saat ini menjadi fokus dalam memerangi judi online? Ya, kita mulai dari dari sosialisasi dulu kita, dari sosialisasi, dari penyuluhan, dari penerangan. Itu yang kita coba mulai dari pencegahan dulu untuk beberapa segmen kalangan umur tuh, mulai dari pelajar, remaja, masyarakat. Itu kita sampaikan bahwa ada bahaya ini akibat dan dari perbuatan kita melakukan ikut dalam judi ini. Nah, selanjutnya terhadap pelaku kita sudah melakukan penuntutan dan terhadap putusan-putusan itu sudah kita melakukan eksekusi. Jadi kita mulai dari pencegahan sampai dengan melakukan penindakan dan eksekusinya tersebut. Baik, sebagai closing statement Pak, terakhir dari Bapak Rian, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa dan juga masyarakat Provinsi Jambi? Ya, dalam hal ini untuk judi ini yang marak sekarang ini adalah judi online. Kalau dulu terlalu mudah, kita agak susah kalau dulu harus ke tempatnya. Nah, jadi sebelum kita menyampaikan pada satu titik itu, kita aware lah terhadap di sekitar kita. Apabila ada yang sedikit perubahan, apakah dia menjadi tiba-tiba tertutup atau apa, itu kita agak sedikit aware lah dengan lingkungan bahwa apakah ini terlibat perjudian atau tidak. Nah, selanjutnya dengan mudahnya perangkat-perangkat itu kita jangan mudah tergoda untuk melakukan tindak perjudian tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ditambahkan Pak Rian? Cukup. Baik, saya izin beralih ke Pak Amin. Baik Pak Amin, sebagai closing statement dari Pak Amin, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa dan juga masyarakat Provinsi Jambi? Kami dari Polda Jambi ya, itu sebagaimana penyampaian Bapak Kapolda Jambi ya, itu adalah power is for service. Artinya itu otoritas untuk melayani. Jadi kami siap melayani masyarakat Jambi untuk mengantisipasi ya marak judi online ataupun memberantas tindak kriminal ataupun kejahatan di Polda Jambi. Mungkin itu. Ada lagi tambahan Pak? Baik, saya izin beralih ke Pak Kadis. Pak Kadis, sebagai closing statement dari dialog kita hari ini Pak, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah dan juga masyarakat Provinsi Jambi? Ya, jadi masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang bisa memanfaatkan yang namanya digitalisasi itu untuk nilai tambah. Ya, judi online itu bukan nilai tambah, tetapi itu adalah negatif yang ini akan merusak daripada moral, hubungan dan keluarga dan sebagainya. Dan tidak ada yang namanya judi online itu membuat kita kaya. Yang kaya itu pasti bandar. Nah, maka jauhilah, perangilah terhadap judi online. Mari kita sama-sama untuk membangun Jambi ini, gunakanlah digital, akses internet itu dengan yang positif. Ada lagi Pak tambahan? Saya rasa itu saja. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Amin, Pak Kadis, dan juga Pak Rian. Mudah-mudahan dengan upaya kita ini sosialisasi dapat mencegah dengan maraknya judi online dan mungkin kedepannya berkurang atau bahkan menghilang dari Provinsi Jambi, begitu ya Pak ya. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami bersama Anda. Jangan lupa selalu saksikan In Jambi setiap hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di JEK TV, inspirasi kita. Akhir kata, saya Yuk Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.